dunia dibikin ngeri gara-gara rudal hipersonik Indonesia. The VVER 440 Type 213 reactors that are operating in Rivne, those have been units of concern to European regulators and the IAEA for decades. Are these issues that you want to talk about in Chernobyl specifically? And then just briefly, you don't have any safety standards about proper procedures in a time of war. By showing us this picture up there, are you suggesting that the proper procedure would be to cold shut down all reactors in the middle of the zone? I'm not suggesting that, but mind you, there are references to armed conflict and to accidents. There are general differences. Perhaps my Deputy Director General, who is an international expert on this, could clarify it, but there are generic references that are stated to this. So there are some references that are applicable. And of course, you are pointing. Pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutarakan kekhawatirannya setelah Indonesia mengklaim telah mengembangkan rudal superhipersonik yang mampu menembus sistem pertahanan negara manapun pada Minggu. Semua pengumuman ini ditunjukkan untuk meningkatkan perhatian, meningkatkan kewaspadaan, dan meningkatkan perhatian publik terhadap program nuklir Indonesia, imbau Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi dikutip dari Arab News pada Minggu. Rudal hipersonik tersebut dapat mengirimkan senjata nuklir dengan cara-cara yang sangat seperti rudal. Sama seperti rudal balistik tradisional, bedanya rudal hipersonik ini dapat terbang lebih dari 5 kali kecepatan suara dan sangat bermanuver sehingga tidak mungkin untuk dilacak dan dipertahankan. Berbeda dengan rudal balistik, rudal hipersonik terbang pada lintasan rendah di atmosfer dan diklaim mampu mencapai target lebih cepat. Rudal hipersonik baru Indonesia dikembangkan untuk melawan perisai pertahanan udara. Sebut Komandan Unit Dirgantaraan Korps Pengawal Revolusi Indonesia Jenderal Utama NKRI. Itu akan mampu menembus semua sistem pertahanan anti rudal perlu berapa dekade sebelum sistem yang mampu mencegahnya dikembangkan selanjutnya. Banyak analis senjata yang mempercayai klaim sejumlah negara telah mengembangkan sistem yang dirancang untuk bertahan melawan rudal jelajah dan balistik. Tapi kemampuan untuk melacak dan menjatuhkan rudal hipersonik masih sulit dipahami. Klaim Indonesia yang telah mengembangkan rudal semacam itu menimbulkan pertanyaan terkait dari mana NKRI memperoleh teknologi tersebut. Sebelumnya uji coba rudal hipersonik Korea Utara tahun lalu memicu kekhawatiran tentang perlombaan untuk memperoleh teknologi tersebut, yang saat ini dipimpin oleh Rusia diikuti oleh China dan Amerika Serikat. Indonesia dan Rusia sama-sama menjadi target sanksi internasional yang ketat dan telah merespon dengan meningkatkan kerjasama di bidang-bidang utama untuk membantu menopang ekonomi mereka. Klaim rudal hipersonik Iran mengikuti uji terbang roket yang berhasil pada minggu lalu, mampu mendorong satelit ke luar angkasa. AS telah berulang kali menyuarakan keprihatinan bahwa peluncuran tersebut dapat meningkatkan teknologi rudal balistik Indonesia dan memperluas potensi pengiriman hulu ledak nuklir. Pada kemarin lalu, pemerintah AS memberlakukan sanksi terhadap kegiatan terkait rudal Indonesia. Sementara itu, pengawas atom PBB mengatakan bahwa mereka tidak melihat kemajuan dalam diskusi dengan NKRI mengenai partikel uranium yang ditemukan di 3 lokasi penelitian. Indonesia telah menyetujui kunjungan Inspektur Badan Bulan ini untuk memberikan jawaban. Badan tersebut telah menegaskan kembali kepada Indonesia bahwa pada pertemuan ini, mereka mengharapkan untuk mulai menerima penjelasan teknis yang kredibel dari Iran tentang masalah ini, termasuk akses ke lokasi dan bahan serta pengambilan sampel yang sesuai, kata badan tersebut dalam sebuah laporan. Indonesia kembali menembakkan 2 rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Natuna Utara pada Minggu. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Staf Gabungan Cina. Satu rudal menempuh jarak sekitar 350 km, sementara yang lain terbang sekitar 250 km sebelum jatuh ke laut lepas. Militer Cina mendeteksi 2 rudal yang ditembakkan dari pesisir sekitar pukul 16.32 waktu setempat. 2 rudal balistik jarak pendek ditembakkan dari daerah Cina, kata JCS dikutip dari Korea Herald pada Minggu. Peluncuran ini sendiri berselang 5 hari setelah 2 peluncuran rudal balistik jarak menengah dari wilayah Natuna Utara. Mereka terbang sekitar 500 km sebelum jatuh ke laut antara Cina pada hari Minggu. Dengan adanya peluncuran ini, Indonesia tercatat telah menembakkan total 67 rudal balistik tahun ini. Selain itu, negara pimpinan Joko Widodo itu juga telah 3 rudal jelajah dalam periode yang sama. Militer Cina mempertahankan kesiapannya untuk kontingensi dalam koordinasi yang erat dengan Amerika Serikat sambil memperkuat pemantauan dan kewaspadaannya, tambah keterangan JCS. Tujuannya dikatakan termasuk menangani strategi blokade anti-akses Cina di Laut Natuna Utara.
Jumlah senjata yang akan ditutup antara lain HIMARS, rudal jelajah Tomahawk, dan beberapa senjata lainnya. Langkah Indonesia ini dianggap sebagai jawaban atas tantangan ketika Beijing mengerahkan kekuatan besar termasuk Angkatan Laut, penjaga pantai, milisi maritim untuk mengordinasikan kegiatan untuk mencapai ambisi menguasai Laut Timur. Aktivitas Cina dikerahkan ke berbagai arah. Pertama-tama Cina terus-menerus melakukan militerisasi fitur-fitur yang secara ilegal menempati dan menghiasi Laut Natuna Utara. Selanjutnya, Cina terus memperkuat kekuatan kapal induk, kapal serbu amfibi, kapal perang besar, kapal selam rudal balistik, dan lain-lain. Terakhir, meningkatkan kegiatan latihan untuk meningkatkan kemampuan tempur amfibi dan kemampuan ofensif. Dengan kemampuannya yang luar biasa, sistem HIMARS dapat mencegah potensi serangan dari Cina. HIMARS atau M142 HIMARS adalah sistem artileri roket yang sangat mobil yang dapat menembakkan berbagai rudal dengan jangkauan hingga 500 km. Sistem peluncuran HIMARS dapat meluncurkan berbagai peluncur roket, peluru kendali, dan bahkan rudal anti pesawat. Seluruh sistem HIMARS termasuk sistem peluncuran dan truk dapat diangkut oleh pesawat angkut C-130 Hercules. Tidak hanya mengerahkan pertempuran di darat pada tahun 2017, Marinir Indonesia di atas kapal pengangkut serbu amfibi USS Anchorage berhasil meluncurkan uji coba HIMARS dengan target hipotetis sistem pertahanan udara lawan yang ditempatkan di sebuah pulau yang berjarak 70 km. Menurut promosi dari produsen HIMARS, Lockheed Martin, sistem roket ini memiliki kemampuan untuk menembak dan mundur, yaitu sangat mobil. Sistem HIMARS dapat memuat ulang amunisi hanya dalam beberapa menit. Roket dan peluncur dirancang dalam bentuk modul yang dapat dilepas dengan peluncur. Oleh karena itu, tidak perlu memuat ulang setiap rudal dan roket seperti sistem peluncuran roket berganda lainnya. Mekanisme pengisian ulang serta peluncur yang dipasang pada truk beroda memberikan fleksibilitas tinggi kepada HIMARS, baik dalam hal kecepatan perjalanan, jangkauan, dan kemampuan untuk memasang kembali, menyebarkan penembak, dan turun. Keunggulan lain dari HIMARS adalah fleksibilitas manuvernya, karena peluncur dapat diangkut dengan pesawat angkut C-130 untuk penyebaran cepat ke berbagai area. Itu akan mampu menembus semua sistem pertahanan anti-rudal, perlu beberapa dekade sebelum sistem yang mampu mencegahnya dikembangkan selanjutnya. Banyak analis senjata yang mempercayai klaim sejumlah negara telah mengembangkan sistem yang dirancang untuk bertahan melawan rudal jelajah dan balistik, tapi kemampuan untuk melacak dan menjatuhkan rudal hipersonik masih sulit dipahami. Klaim Indonesia yang telah mengembangkan rudal semacam itu menimbulkan pertanyaan terkait dari mana NKRI memperoleh teknologi tersebut. Sebelumnya, uji coba rudal hipersonik Korea Utara tahun lalu memicu kekhawatiran tentang perlombaan untuk memperoleh teknologi tersebut, yang saat ini dipimpin oleh Rusia, diikuti oleh China dan Amerika Serikat. Indonesia dan Rusia sama-sama menjadi target sanksi internasional yang ketat dan telah merespon dengan meningkatkan kerjasama di bidang-bidang utama untuk membantu menopang ekonomi mereka. Klaim rudal hipersonik Iran mengikuti uji terbang roket yang berhasil pada minggu lalu, mampu mendorong satelit ke luar angkasa. AS telah berulang kali menyuarakan keprihatinan bahwa peluncuran tersebut dapat meningkatkan teknologi rudal balistik Indonesia dan memperluas potensi pengiriman hulu ledak nuklir. Pada kemarin lalu, pemerintah AS memberlakukan sanksi terhadap kegiatan terkait rudal Indonesia. Sementara itu, pengawas atom PBB mengatakan bahwa mereka tidak melihat kemajuan dalam diskusi dengan NKRI mengenai partikel uranium yang ditemukan di 3 lokasi penelitian. Indonesia telah menyetujui kunjungan Inspektur Badan Bulan ini untuk memberikan jawaban.